Ternyata gen mereka adalah gen Yahudi Al-Khazar atau gen Yahudi Askenazi. Yahudi ini dulu bagian dari salah satu ras yang ada di Turki. Dan mereka hidup nomaden, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dan akhirnya sempat tinggal di daerah dekat Rusia. Ternyata yang membatalkan nasab Alawi atau menganggap bahwa nasab Alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah itu bukan hanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saja. Tapi ada banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah mengemukakan pendapat bahwa ternyata nasab Alawi itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah SAW. Ini ada sebuah pendapat dari seseorang yang harus kita simak bersama. Ternyata nenek moyang para Habib Pahlawi yang ada di Indonesia ini khususnya, mereka itu garis keturunan atas sampai ke Alwi bin Ubaidillah, ternyata gen mereka adalah gen Yahudi Al-Khazar atau gen Yahudi Askenazi. Yahudi ini dulu bagian dari salah satu ras yang ada di Turki. Dan mereka hidup nomaden, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dan akhirnya sempat tinggal di daerah dekat Rusia. Lalu setelah dihancurkan oleh orang-orang Rusia, mereka kemudian berimigrasi, sebagian ke Eropa, sebagian ke Arab. Nah, salah satu yang disinggahi oleh Yahudi Askenazi atau Al-Khazar ini yaitu Yaman. Dan di Yaman sendiri mereka diperlakukan tidak adil karena mereka non-muslim. Kemudian banyak di antara mereka memilih untuk masuk Islam demi menyelamatkan diri dan beranak pinak di Yaman. Sedangkan mereka jarang sekali melakukan pernikahan silang dengan orang Arab asli. Sehingga sangat wajar hasil tes DNA yang sudah keluar dari beberapa sampel yang telah ikut tes dari kalangan Pahlawi ini, hasilnya yaitu haplogrup G2, yang artinya mereka memang keturunan dari Yahudi Al-Khazar atau Yahudi Askenazi. Sehingga wajar Habib Pahlawi ini di Yaman sendiri juga bukan pribumi, kemudian di Indonesia juga bukan pribumi, karena nenek moyang dari Habib Pahlawi ini adalah kelompok nomaden berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Petualang. Nah, ini perlu diketahui supaya tidak salah paham, karena selama ini kalangan Pahlawi dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal jauh dan bisa dikatakan mustahil, karena mereka adalah Yahudi Khazar, berasal dari Eropa dan Asia Tengah, sedangkan Rasulullah berasal dari Arab. Ya, itulah sejarah masa lalu klan Habaib. Jadi sangat mengherankan dan sangat disayangkan kalau faktanya di Indonesia para Habaib ini malah dianggap sebagai cucu Nabi, malah dianggap sebagai keturunan Nabi. Padahal masa lalunya seperti itu. Jadi mereka ini adalah kelompok yang nomaden atau hidup berpindah-pindah dari negara satu ke negara lainnya. Dan soal pernikahan juga seperti yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka itu jarang melakukan pernikahan dengan orang di luar klan mereka. Dan kalau kita lihat perkembangan saat ini di Indonesia, itu sekarang sudah mending. Jadi sudah banyak yang paham dan menyadari dan mengakui bahwa ternyata Habaib bukanlah dzurriyyah Nabi. Kalau dulu banyak orang di negeri ini yang tertipu dan terbohongi dan ikut terprovokasi menganggap bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Kita juga tidak tahu asalnya itu dari mana kabar yang menyatakan bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi. Dan kita juga tidak tahu siapa yang memulai menganggap bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Kemudian banyak rakyat di negeri ini terutama orang Nahdliyin menghargai, menghormati, menyanjung, mencintai dan menganggap mereka itu cucu Nabi. Nah, sekarang semua itu sudah terungkap faktanya bahwa berdasar sejarah mereka ini tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Kemudian berdasar tes DNA juga tidak terbukti. Kalau kita melihat hasil tes DNA-nya
itu kan G2, artinya tidak nyambung ke ras Arab. Dan ini tadi sudah dijelaskan oleh video awal tadi bahwa mereka ini memang bukan dari kelompok Arab, artinya mereka itu hidup nomaden atau berpindah-pindah. Dan mungkin triknya juga seperti yang ada di Indonesia ini, jadi berada di suatu daerah atau wilayah, kemudian berusaha menguasai daerah atau wilayah tersebut. Sehingga dengan begitu kekuatan atau kekuasaan mereka akan makin merajalela sebagaimana yang ada di negara Yaman. Sebab ternyata menurut penjelasan video tadi bahwa penduduk asli Yaman itu bukanlah habaib, artinya mereka itu dulunya itu memang cuma pendatang, tapi karena mungkin saking kuatnya doktrin tersebut sehingga bisa menguasai negara Yaman hingga sekarang. Dan kalau kita lihat perkembangannya sekarang, di Yaman itu juga terjadi perang saudara, perang sesama muslim. Tiap hari ada yang dibunuh, ada yang ditembak. Jadi di sana itu bisa dikatakan tidak ada yang namanya kedamaian. Jadi kalau para habaib dari Yaman ini masih memaksakan diri mengaku atau menganggap dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, buktinya di Yaman saja kondisi kacau balau tidak terkendali. Tidak mungkin dzurriyyah Nabi kok akan menciptakan peperangan yang sangat mengerikan seperti itu. Dan sebelum terlambat harusnya rakyat di negeri ini, di Indonesia ini memahami tentang semua itu. Jadi jangan sampai negara kita Indonesia yang tercinta, yang gemah ripah loh jinawi, sejak dulu aman, tentram, bahagia, kok mau diporak-porandakan cuma gara-gara ada sekelompok orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian memanipulasi atau memanfaatkan pengakuan tersebut untuk menguasai negeri ini untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan sebelum terlambat harusnya semua ini kita sampaikan kepada rakyat di negeri ini bahwa mereka para habaib bukanlah dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi atau keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara itu adalah mereka para Wali Songo dan keturunan Wali Songo.